Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metazela Khairunisa dari kelas akuntansi sore dengan nomor NIM 20241231006. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu yang berjudul analisis aktivitas investasi mengenai investasi antar perusahaan. Bab ini itu memperluas analisis aktivitas investasi dengan fokus pada investasi antar perusahaan dan kombinasi usaha dari sudut pandang investor. Jadi kita akan menelaah klasifikasi dan akuntansi sekuritas investasi, metode ekuitas, konsolidasi, goodwill, derivatif, serta opsi nilai wajar, termasuk implikasi pengungkapan untuk analisis laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada tujuan analisis dan ikhtisar materi. Jadi tujuannya itu untuk pengungkapan sekuritas investasi, interpretasi, laporan konsolidasi, implikasi metode pembelian atau pooling, goodwill, derivatif, opsi nilai, wajar translasi mata uang asing, dan analisis imbal hasil investasi. Dan alur bab ini dia mengulas ada 5, yaitu yang pertama sekuritas investasi, yang kedua metode ekuitas, yang ketiga kombinasi usaha dan konsolidasi, dan yang keempat itu derivatif dan hedging. Dan yang kelima itu opsi nilai wajar dan lampiran analitis, termasuk translasi asing dan analisis imbal hasil. Selanjutnya di sini ada sekuritas investasi. Sekuritas investasi atau debt dan equity itu ditempatkan sebagai aktiva lancar atau tidak lancar. Itu bergantung horizon investasi. Debt securities yaitu debt securities held to maturity trading available for sale. Equity securities ini diklasifikasikan berdasarkan pengaruh investor. Jadi, jika tidak berpengaruh itu kurang dari 20%, jika pengaruh signifikannya itu 20-50%, metode ekuitas, dan kendali di atas 50% itu konsolidasi. Kemudian di sini ada klasifikasi sekuritas investasi, debt securities. Itu ada 3, di mana sekuritas utang itu diklasifikasikan berdasarkan intensi dan kemampuan perusahaannya, yang memengaruhi bagaimana mereka dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada held to maturity atau HTM. Investor itu memiliki intensi positif dan kemampuan untuk menahan sekuritas utang hingga jatuh tempo. Dicatatnya itu pada biaya diamortisasi, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau tidak diakui di laba luri. Yang kedua itu ada trading securities atau TS. Trading securities ini dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat, guna menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek, dicatat pada nilai wajar, keuntungan atau kerugiannya itu belum direalisasi, diakui di laba rugi. Dan yang ketiga itu ada available for sale atau AFS. Sekuritas utang yang tidak diklasifikasikan sebagai HTM, held to maturity, atau TS, trading securities, itu dapat dijual sebelum jatuh tempo. Nah, dicatatnya ini pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugiannya itu belum direalisasi, diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Jadi bukan laba rugi. Selanjutnya ada sekuritas ekuitas, klasifikasi berdasarkan pengaruh. Klasifikasi sekuritas ekuitas bergantung pada tingkat pengaruh investor terhadap investasi, yang menentukan metode akuntansi yang relevan dan dampaknya itu terhadap laporan keuangan. Jadi ada 3 ya, yang tadi saya sebutin. Itu ada tidak berpengaruh signifikan, itu kurang dari 20%, pengaruh signifikan 20-50%, dan kendali itu di atas 50%.
Yang pertama itu tidak berpengaruh signifikan atau di bawah 20%. Investor itu memiliki kepemilikan kurang dari 20% saham biasa investi. Ini mengindikasikan bahwa investor itu tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan operasional atau keuangan investi. Jadi, investi ini dicatat menggunakan metode nilai wajar. Nah, selanjutnya kalau investor ini memiliki kepemilikan antara 20% hingga 50% saham, itu dia memiliki kemampuan lain untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan. Metode ekuitas ini digunakan di mana investasi disesuaikan dengan bagian investor atas laba rugi investi dan dikurangi dividen. Lalu, jika investor ini memiliki kepemilikan lebih dari 50% saham biasa investi, dia itu mampu memberikan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan. Terus laporan keuangan investasi dikonsolidasikan dengan laporan keuangan investor, menyajikan satu entitas ekonomi. Selanjutnya, akuntansi untuk kelas sekuritas utama. Itu ada 3. Held to maturity itu dilaporkan pada biaya atau amortized cost. Tidak mengakui unrealized gain atau loss di laba. Bunga dan realized atau gain and or loss itu diakui di laba. Kemudian trading. Trading ini dilaporkan pada nilai wajar. Unrealized and realized gain loss digunakan di laba. Digunakannya itu untuk tujuan perdagangan jangka pendek. Dan terakhir itu available for sale dilaporkan pada nilai wajar. Unrealized gain atau loss ditempatkan di OCI, bukan laba. Realized gain or loss dan bunga or dividen diakui di laba. Sini ada sekuritas available for sale atau AFS, sekuritas akuntansi detail. Memahami pelakuan akuntansi untuk sekuritas AFS ini sangat krusial karena dampak signifikan terhadap laporan keuangan, terutama pengungkapan komprehensif lain dan ekuitas. Di sini ada 4. Pengukuran pada nilai wajar. Sekuritas AFS ini selalu dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar atau fair value di laporan posisi keuangan, mencerminkan nilai pasar saat ini dari investasi tersebut. Lalu keuntungan atau kerugiannya itu belum direalisasi atau OCI. Setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar AFS itu tidak mempengaruhi laba bersih. Namun sebaliknya, hal ini diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI dan dilaporkan dalam akun ekuitas sebagai komponen akumulasi OCI. Lalu yang ketiga itu keuntungan atau kerugian di realisasi dan pendapatan. Ketika sekuritas AFS dijual, keuntungan atau kerugian yang direalisasi, perbedaan antara harga jual dan biaya perolehan awal diakui di laba bersih. Demikian pula pendapatan bunga atau dividen dari AFS juga diakui di laba bersih saat diterima atau diperoleh. Dan yang terakhir ini ada implikasi laporan keuangan. Perlakuan ini memisahkan volatilitas nilai wajar dari laba bersih, memberikan gambaran yang lebih stabil. Namun analis harus memantau akun OCI untuk menilai potensi dampak pada ekuitas dan potensi dampak laba bersih di masa depan saat penjualannya itu sedang terjadi. Next, di sini ada trading securities atau akuntansi detail. Trading securities atau TS adalah investasi utang atau ekuitas yang dibeli dengan tujuan utama untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Kami menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Dan di sini ada pengukuran nilai wajar. TS selalu dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar dan neraca. Penyesuaian nilai wajar itu dilakukan pada setiap periode pelaporan untuk mencerminkan harga pasar ini. Lalu yang kedua itu ada pengakuan atau keuntungan kerugian, baik keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar dan yang telah direalisasi dari penjualan itu diakui langsung dalam laba rugi.
pada periode terjadinya. Ini mencatatkan volatilitas yang lebih tinggi dalam laporan laba rugi. Yang ketiga itu ada tujuan perdagangan aktif. Aktivitas ini dipegang dengan ekspektasi untuk dijual dalam jangka waktu yang sangat singkat, misalnya harian atau mingguan, itu sudah terjual. Dan ini tidak untuk disimpan hingga jatuh temponya itu sebagai investasi strategis jangka panjang. Dan yang keempat itu ada implikasi analitis. Nah, analis ini harus sangat memperhatikan bagaimana sih pergerakan nilai wajar TS atau trading securities itu mempengaruhi laba bersih. Fluktuasi ini mungkin tidak mencerminkan kinerja operasional inti perusahaan, sehingga memerlukan penyesuaian untuk penilaian yang lebih akurat. Sekuritas Held to Maturity atau HTM, akuntansi detail. Sekuritas HTM ini memerlukan pelakuan akuntansi spesifik yang mencerminkan intensi perusahaan untuk menahannya hingga jatuh tempo, sehingga mempengaruhi bagaimana nilai dan hasil investasi dilaporkannya. Di sini ada 4. Dan yang pertama itu ada pengukuran pada biaya diamortisasi. Sekuritas HTM ini dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, diskonto atau premium diamortisasi ke pendapatan bunga sepanjang umur sekuritas. Lalu pengakuan pendapatan bunga ini diakui dalam laporan laba rugi menggunakan metode bunga efektif, bukan nilai nominal kupon. Dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, ini perubahan nilai wajar sekuritas HTM tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi maupun OCI karena intensi untuk menahan hingga jatuh tempo. Lalu kriteria penggunaannya ini digunakan jika perusahaannya ini memiliki intensi positif dan kemampuan untuk menahan sekuritas utang hingga tanggal jatuh temponya. Selanjutnya di sini ada metode ekuitas, mekanika, dan dampak analitis. Jadi seperti yang dijelaskan, jika investor itu memiliki pengaruh signifikan, umumnya 20-50, maka digunakan metode ekuitas. Jika investasi dicatat di awal pada biaya lalu disesuaikan dengan proporsi laba rugi atau investasi. Dan dividen itu dianggap pengambilan modal, jadi mengurangi akun investasi. Akibatnya banyak aset atau liabilitas investasi tidak tercermin dalam neraca investor, dan itu menimbulkan unrecognized capital investment dan implikasi rasio. Jadi di sini ada accrued investment, record initial investment at cost, dan di sini ada return share, adjust for proportionate invested earning, dan yang last itu treat dividend atau record dividend as return of capital. Oke, selanjutnya ada metode ekuitas, dampak analitis, dan pertimbangan. Dan di sini ada 4. Jadi penting banget ya untuk bagi analis ini untuk mendapatkan gambaran kesehatan finansial perusahaannya yang akurat. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat dari aset dan liabilitas tidak tercermin. Jadi karena neraca investor itu tidak sepenuhnya merefleksikan aset dan liabilitas investasi, ini dapat mengaburkan ukuran leverage dan komposisi aset. Lalu yang kedua, investasi modal tersembunyi. Investasi pada entitas asosiasi ini dapat mengandung modal tersembunyi yang tidak terlihat langsung dari neraca, mempersulit analisis nilai sebenarnya. Dan yang ketiga ini implikasi rasio keuangan. Rasio-rasio penting seperti debt to equity atau return on asset dapat terdistorsi karena dasar aset dan utang yang tidak lengkap. Dan pentingnya penyesuaian analitis. Analis ini harus melakukan penyesuaian untuk mengkonsolidasi bagian proporsional dari aset atau liabilities investasi agar rasio lebih representatif.
Kemudian di sini ada metode ekuitas mekanika pencatatan dengan contoh. Metode ekuitas ini digunakan saat investor memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional dan keuangan investasi. Proses akuntansi mencerminkan bagian investor atas kinerja invest. Jadi yang ada 3 langkah. Jadi yang pertama itu investasi awal. Investasi dicatat pada biaya perolehan awal. Ini adalah dasar untuk semua penyesuaian di masa depan. Lalu yang kedua itu ada proporsi laba rugi. Jadi investor mengakui bagian proporsional dari laba bersih atau rugi investinya. Jika laba, maka akun investasi bertambah. Lalu jika rugi, akun investasinya itu akan berkurang. Dan yang ketiga itu ada dividen yang diterima. Dividen yang diterima dari investasi diperlakukan sebagai pengembalian modal, bukan pendapatan. Jumlah ini jadi mengurangi akun investasi investor. Jadi contoh sederhananya ini ada investor membeli 25% saham di PT Makmur Jaya seharga 100.000 pada 1 Januari. Masuklah investasi awal 1 Januari, efek berinvestasi bertambah 100.000, jadi saldo 100.000. Dapat laba bersih dari PT Makmur sebesar 40.000, jadi 10.000 dari 25% kali 40.000, dapatlah 10.000, dapat 110.000. Dividen yang diterima dari PT Makmur jadi sebesar 10.000, jadi 25% dikali 10.000 jadi minus 2.500, jadi berkurang. Di sini saldonya jadi 107.500. Jadilah saldo akhir 31 Desember. Pada akhir periode ini nilai investasi di laporan posisi keuangan investor adalah 107.500 dan investor ini mengakui bagian laba sebesar 10.000 di laporan laba rugi. Oke, selanjutnya metode ekuitas ini kapan digunakannya? Pemilihan metode akuntansi untuk investasi bergantung pada tingkat pengaruh atau kendali investor terhadap investasi. Metode ekuitas diterapkan secara spesifik pada skenario pengaruh signifikan. Ada tiga pengaruh pasif kurang dari 20% ini. Jadi seperti yang dijelaskan, kurang dari 20% ini tidak memiliki pengaruh signifikan. Jadi metode biaya atau cost method yang digunakan laba investasi tidak diakui investor, hanya dividen yang menjadi pendapatannya. Lalu yang kedua ada pengaruh signifikan 20-50%. Investor yang memiliki 20-50% kepemilikan atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan operasional dan keuangan investasi, inilah kondisi utama penerapan metode ekuitas. Lalu yang ketiga ini ada kendali di atas 50% saham dan memiliki kendali penuh atas investasi. Metode konsolidasi wajib digunakan menggabungkan seluruh laporan keuangan kedua entitas. Memahami batasan ini krusial untuk analisis karena setiap metode ini berdampak berbeda pada laporan keuangan investor, terutama pada pengakuan pendapatan dan penyajian aset. Selanjutnya ada kombinasi usaha dan konsolidasi atau goodwill dan alokasi harga. ASC 805 atau IFRS 3 mengharuskan acquisition purchase method. Semua aset dan liabilitas ini diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Selisih antara harga beli dan nilai wajar net aset dicatat sebagai goodwill. Goodwill tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilai. Impairment tahunan write-off besar. Misvia.com mengungkapkan risiko overpayment. Jadi di sini ada alokasi harga. Identifikasi dan nilai aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Sisa menjadi goodwill. Jika nilai wajar
Dan kedua ini ada impairment goodwill. Jika nilai wajar unit penghasil kas dan net asset lebih rendah dari carrying amount, catat impairment loss. Dan di sini ada kepentingan non pengendali atau KNP, pemahaman dan analisis. Jadi di sini ada 3. Ini sangat penting untuk diketahui oleh analisis laporan keuangan konsolidasian karena merepresentasikan klaim ekuitas atas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Ada 3. Yang pertama ada definisi KNP. KNP itu bagian ekuitas anak perusahaan yang tidak diatribusikan langsung atau tidak langsung kepada induk perusahaan, tetapi induk memiliki kendali lebih dari 50% kepemilikan. Lalu yang kedua ada penyajian konsolidasian. Di neraca konsolidasian ini, KNP ini disajikan sebagai komponen terpisah dalam ekuitas. Di laporan laba rugi, bagian laba bersih anak perusahaan yang diatribusikan ke KNP ditunjukkan sebagai lokasi atau pengurangan. Dan yang terakhir itu ada dampak analitis, mempengaruhi laba per saham atau EPS karena hanya laba yang diatribusikan ke induk yang digunakan. Dapat mendistorsi rasio keuangan seperti profitabilitas dan leverage jika analisis tidak memperhitungkan kepemilikan minoritas. Dan di sini ada konsolidasi, eliminasi transaksi antar perusahaan. Proses konsolidasi laporan keuangan ini melibatkan serangkaian eliminasi untuk menjadikan grup entitas sebagai satu kesatuan ekonomi. Eliminasi transaksi antar perusahaan sangat penting untuk mencegah inflated figures dan memastikan akurasi laporan. Sini ada 4. Eliminasi penjualan dan HPP. Untuk menghindari pencatatan ganda dan memastikan laporan mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal, penjualan dan beban pokok penjualan atau HPP antar entitas dalam grup harus dieliminasi. Lalu ada rekonsiliasi piutang dan utang. Semua saldo piutang dan utang yang berasal dari transaksi antar perusahaan seperti pinjaman atau pembelian kredit ini harus dieliminasi karena tidak ada utang piutang kepada pihak eksternal. Yang ketiga itu ada penghapusan laba belum direalisasi. Laba dari penjualan aset itu misalnya dari inventaris atau aset tetap antara entitas konsolidasi yang belum terjual kepada pihak eksternal harus dieliminasi dari laporan laba rugi. Yang keempat, akurasi laporan konsolidasi. Tujuan utama eliminasi adalah menyajikan laporan keuangan seolah-olah entitas-entitas tersebut adalah satu perusahaan, memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang kinerja dan posisi keuangan grup. Di sini ada konsolidasi prinsip dasar. Konsolidasi laporan keuangan adalah proses penting dalam akuntansi yang menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak menjadi satu set laporan keuangan grup. Ada 3. Kapan diperlukan? Konsolidasi wajib dilakukan saat entitas induk ini memiliki kendali atas entitas anak, umumnya lebih dari 50% kepemilikan saham biasa atau kendali substansif. Lalu yang kedua ini ada tujuan utama untuk menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas grup sebagai satu kesatuan ekonomi, menghilangkan efek transaksi antar perusahaan. Lalu yang ketiga yang ditampilkan. Jadi semua aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban entitas induk serta entitas anak digabungkan. Transaksi dan saldo
antar perusahaan dieliminasi. Lalu ada goodwill, pengujian penurunan nilai, impairment testing. Tidak seperti aset lainnya. Goodwill tidak diamortisasi secara periodik. Sebaliknya, nilai goodwill harus diuji secara tahunan untuk memastikan bahwa nilainya tidak melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Di sini ada 4, non-amortisasi. Goodwill tidak disisutkan diamortisasi secara periodik. Ini berbeda dengan aset tak berwujud lainnya yang memiliki masa manfaat terbatas. Lalu yang kedua ada uji impairment tahunan. Goodwill harus dievaluasi setiap tahun untuk mengetahui adanya penurunan nilai atau impairment, atau lebih sering jika ada indikasi penurunan nilai. Yang ketiga ada proses uji impairment. Bandingkan nilai wajar unit penghasil kas atau CGU dengan nilai tercatatnya, termasuk goodwill. Jika nilai wajarnya itu lebih rendah dari nilai tercatat, akui keraguan impairment. Dan yang ketiga itu ada dampak signifikan. Impairment goodwill ini dapat menyebabkan write-off besar, seperti yang dialami Viacom, menunjukkan risiko overpayment dalam akuisisi. Sini ada goodwill atau definisi dan perhitungannya. Goodwill ini adalah aset tidak berwujud yang muncul dalam akuisisi, merepresentasikan keunggulan fisik seperti reputasi merek, loyalitas pelanggan, atau sinergi strategis yang diharapkan dari bisnis yang diakuisisi. Cara penghitungan goodwill, harga beli akuisisi dikurang nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Angka ini menunjukkan nilai premium yang dibayarkan di atas nilai wajar aset dan liabilitas target, mencerminkan potensi pendapatan masa depan atau keunggulan kompetitif yang diharapkan dari akuisisi tersebut. Akuisisi, pengakuan aset dan liabilitas. Dalam kombinasi usaha, identifikasi dan penilaian yang tepat terhadap aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi adalah krusial. Standar akuntansi menetapkan pedoman yang jelas untuk proses ini. Jadi di sini ada 3, pengakuan nilai wajar, aset tak berwujud teridentifikasi, dan pelakuan aset kontingensi. Pelakuan nilai wajar, semua aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi untuk memberikan gambaran yang akurat. Aset tak berwujud teridentifikasi. Aset tak berwujud, misalnya merek dagang, paten, daftar pelanggan, harus diidentifikasi dan diakui secara terpisah dari goodwill. Perlakuan aset kontingensi. Perlakuan aset kontingensi ini diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi jika nilainya dapat diukur. Cara ada kombinasi usaha, definisi dan metode. Kombinasi usaha adalah transaksi atau peristiwa di mana suatu perusahaan atau akuisitor memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis lainnya. Tujuannya ini seringkali untuk meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi, atau mencapai sinergi operasional strategis. Sini ada 2, ya kan, metode akuisisi ini wajib. Aset dan liabilitas ini diperoleh pada nilai wajar di tanggal akuisisi. Selisih harga beli dan nilai wajar net aset dicatat sebagai goodwill, dan pooling of interest ini dihapus. Metode historis ini memperlakukan entitas yang bergabung sebagai satu kesatuan. Aset dan liabilitas ini digabung pada nilai buku historis. Metode ini sudah dihapus karena tidak mencerminkan ketukaran ekonomi. Sini ada derivatif, definisi, klasifikasi, dan akuntansi hedging. Derivatif adalah instrumen yang nilainya bergantung pada aset atau variabel lain, atau futures, options, swaps. Akuntansi membedakan fair value hedge, cash flow hedge,
dan hedge investasi bersih mata uang asing. Semua derivatif diukur pada nilai wajar. Perlakuan laba rugi bergantung klasifikasi hedge. Segera dilaba atau ditangguhkan ke OCI sampai realisasi. Swap, jadi ada 3 ini, ada swap, tukar arus kas dari fixed ke floating untuk mengelola exposure bunga, suku bunga atau mata uang. Ada option, hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual pada harga tertentu, dipakai untuk melindungi nilai atau spekulasi. Dan yang ketiga ada futures, perjanjian beli atau jual beli di masa depan pada harga yang ditetapkan, digunakan untuk hedging komoditas atau indeks. Di sini ada derivatif, lindung nilai arus kas atau cash flow hedge. Ini tujuannya untuk mengolah exposure terhadap variabilitas arus kas masa depan yang berasal dari risiko tertentu. Tujuan utamanya itu melindungi dari fluktuasi arus kas masa depan yang nggak pasti, umumnya terkait dengan transaksi yang diperkirakan akan terjadi, forecast transaction. Lalu yang kedua ada arus kas yang dilindungi, dapat melindungi arus kas dari pembelian atau penjualan masa depan dalam mata uang asing. Pembayaran bunga atas utang berbunga variabel atau transaksi yang diperkirakan lainnya. Perlakuan akuntansi, perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI dan ditangguhkan dengan transaksi yang dilindungi memengaruhi laba rugi. Contoh aplikasi, sebuah perusahaan yang memperkirakan akan membeli bahan baku dalam mata uang asing 6 bulan mendatang, menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs dan melindungi nilai pembayaran pas masa depannya. Di sini ada hedging, fair value hedge. Fair value hedge adalah strategi lindung nilai yang digunakan untuk melindungi identitas dari exposure terhadap perubahan nilai wajar aset, liabilitas atau komitmen pasti yang diakui dan belum diakui. Tujuan utama untuk mengkompensasi kerugian atau keuntungan dari perubahan nilai wajar item yang di hedge dengan perubahan nilai wajar instrumen derivatif. Lalu yang kedua ini item yang dapat di hedge itu mencakup aset liabilitas yang diakui, misalnya obligasi dengan suku bunga tetap atau komitmen pasti, misalnya kontrak pembelian atau penjualan aset dengan harga tetap di masa depan. Perlakuan akuntansi ini perubahan nilai wajar instrumen derivatif dan item yang di hedge keduanya diakui di laporan laba rugi pada periode yang sama, sehingga dampaknya saling menyiadakan. Nah, contoh penggunanya ini melindungi investasi pada obligasi suku bunga tetap dari risiko perubahan suku bunga atau mengunci harga beli bahan baku di masa depan untuk menghindari volatilitas harga pasar. Selanjutnya ada akuntansi derivatif, pengukuran nilai wajar. Pengukuran derivatif ini pada nilai wajar sangat penting untuk mencerminkan kondisi pasar terkini dan memberikan transparansi mengenai exposure risiko perusahaan. Ada 3, semua pada nilai wajar. Setiap instrumen derivatif ini harus diakui dan diukur pada nilai wajar atau fair value dalam laporan posisi keuangan tanpa pengecualian. Metode penentuannya, nilai wajar ini ditentukan dari harga pasar aktif jika tersedia atau menggunakan model penilaian, misalnya Black-Scholes, Monte Carlo dengan input pasar yang dapat diobservasi. Lalu pentingnya pengungkapan nilai wajar derivatif memberikan informasi krusial bagi investor dan analis untuk memahami exposure risiko dan potensi volatilitas laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya, di sini ada swaps, definisi dan penggunaan. Swaps ini kontrak derivatif
di mana dua pihak setuju untuk menukar arus kas di masa depan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Instrumen ini adalah alat penting untuk manajemen risiko finansial. Yang ada 5. Yang pertama adalah dasar swaps, kontrak antara dua pihak untuk menukar serangkaian pembayaran arus kas di masa depan. Tidak ada pertukaran pokok di awal, hanya arus kas yang diperjanjikan. Lalu yang kedua, ini ada interest rate swaps atau IRS. Pertukaran pembayaran bunga tetap dengan bunga mengambang atau sebaliknya berdasarkan nilai nosional yang disepakati tanpa pertukaran pokok. Yang ketiga ada currency swap. Pertukaran pokok dan pembayaran bunga dalam dua mata uang yang berbeda. Ini melibatkan pertukaran pokok di awal dan di akhir kontrak serta pembayaran bunga periodik. Yang keempat ada mekanisme kerja. Arus kas yang akan ditukar dihitung berdasarkan jumlah pokok atau nasional yang tidak pernah berpindah tangan, kecuali pada currency swap yang melibatkan pokok. Tujuan utama digunakan untuk mengelola atau melindungi nilai hedging, eksposur risiko, suku bunga, dan mata uang, atau untuk memperoleh pembiayaan yang lebih murah di pasar tertentu. Option, definisi dan penggunaan. Option adalah kontrak finansial yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembelinya untuk membeli, call atau menjual atau put aset dasar pada harga tertentu atau strike price sebelum atau pada tanggal kadaluarsa. Jadi ada call option, itu dia memberi hak untuk membeli aset dasar, misalnya saham pada harga kesepakatan. Lalu ada put option, memberi hak untuk menjual aset dasar pada harga kesepakatan. Berbeda dengan futures yang merupakan kewajiban untuk membeli atau menjual. Option menawarkan fleksibilitas. Option digunakan untuk melindungi nilai hedging terhadap pergerakan harga yang merugikan atau untuk spekulasi guna memperoleh keuntungan dari perkiraan arah pasar. Nilainya dipengaruhi oleh harga aset dasar, strike price, waktu jatuh tempo, volatility, dan suku bunga. Sini ada futures, definisi dan penggunaan. Kontrak futures adalah perjanjian terstandarisasi untuk membeli atau menjual aset tertentu, komoditas, mata uang, atau indeks pada harga yang disepakati di tanggal tertentu di masa depan dan diperdagangkan di bursa. Jadi definisi dan standarisasi perjanjian terstandarisasi untuk transaksi di masa depan, menjamin kualitas dan kuantitas serta diperdagangkan di bursa yang terregulasi. Versus forward contracts. Futures adalah kontrak bursa yang terstandarisasi dan mark-to-market harian. Berbeda dengan forward yang kustomisasi OTC dengan risiko kredit lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada penggunaan utama atau hedging, digunakan sebagai instrumen lindung nilai atau hedging untuk mengelola risiko fluktuasi harga komoditas, misalnya minyak bumi atau gandum atau indeks saham. Selanjutnya di sini ada derivatif, definisi dan karakteristik. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari atau tergantung pada aset dasar yang disebut underlying asset, indeks, atau suku bunga. Mereka digunakan untuk mengelola risiko atau hedging, spekulasi, atau arbitrage. 1. Aset dasar underlying. Nilai derivatif bergantung pada pergerakan harga aset acuan seperti saham, komoditas, mata uang, atau suku bunga. Lalu yang kedua ada jumlah nasional atau national amount. Jumlah pokok yang menjadi jadi dasar perhitungan pembayaran namun tidak dipertukarkan secara fisik, misalnya jumlah limit saham dan kontrak futures. Lalu yang ketiga itu adalah penyelesaian atau settlement. Dapat diselesaikan secara fisik, penyerahan aset aktual atau secara tunai, pembayaran selisih nilai
antara harga kontrak dan harga pasar. Lalu yang keempat ada penyelesaian bersih atau net settlement. Mayoritas derivatif diselesaikan secara tunai, di mana hanya keuntungan atau kerugian. Selisih nilai yang dibayarkan pembukaan seluruh nilai nosional kontrak. Selanjutnya di sini ada opsi nilai wajar dan pengungkapan nilai wajar. Perusahaan dapat memilih opsi nilai wajar jika diterapkan aset atau liabilitas dilaporkan pada nilai wajar dan perubahan, termasuk unrealized, masuk laba. Pilihan bersifat selektif tetapi tidak boleh dibalik. Pengungkapan level nilai wajar level 1, 2, 3 penting untuk menilai reliabilitas dan potensi manajemen laba. Jadi di sini ada fair value option, ada carrying value, at fair value, unrealized gain or loss, net income, financial statement analysis implication, dan level 1, 2, 3 inputs and disclosure. Di sini ada pengungkapan nilai wajar, hierarki level 1, 2, dan 3. Untuk meningkatkan konsistensi dan komparabilitas, standar akuntansi menerapkan hierarki 3 level untuk input yang digunakan dalam mengukur nilai wajar, membantu pengguna laporan keuangan menilai reliabilitas estimasi. Jadi level 3-nya ini input tidak terobservasi. Lalu yang kedua ini input terobservasi secara tidak langsung. Lalu yang level 1 harga pasar aktif. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi reliabilitas pengukuran nilai wajar. Level 3 menggunakan input yang tidak dapat diobservasi, berpotensi memicu manajemen laba karena penilaian subjektif. Sini ada opsi nilai wajar, fair value option. Opsi nilai wajar memungkinkan perusahaan untuk mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, memberikan transparansi lebih mengenai posisi risiko mereka. Apa itu? Pilihan akuntansi yang mengizinkan perusahaan untuk mencatat aset atau liabilitas keuangan pada nilai wajar secara sukarela. Kapan digunakannya? Itu dapat diterapkan pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas atau ketika terjadi peristiwa pemicu tertentu dan bersifat tidak dapat dibatalkan. Perlakuan akuntansi. Aset dan liabilitas yang dipilih akan diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar untung atau rugi yang belum direalisasi diakui langsung dalam laporan laba rugi. Implikasi analisis dapat meningkatkan volatilitas laba bersih tetapi juga memberikan gambaran yang lebih transparan tentang eksposur risiko pasar perusahaan. Sini ada translasi mata uang asing, Appendix 5A, metode dan dampaknya. Dua metode utama, current rate method, ini umum, dan temporal method. Jika terintegrasi erat atau inflasi tinggi, current method menerjemahkan aset dan liabilitas pada kurs akhir. Laba rugi memakai rata-rata. Penyesuaian translasi dilaporkan di OCI atau tidak mempengaruhi laba. Temporal method menghasilkan remeasurement gain or loss dalam laba, mempengaruhi profitabilitas sekarang. High translation gain loss. Sini ada 4. Kemudian translasi mata uang asing, metode temporal. Metode temporal atau pendekatan penting dalam translasi mata uang asing, terutama untuk entitas yang operasinya sangat integrasi dengan induk atau berada di negara dengan inflasi tinggi. Ini membedakan aset dan liabilitas berdasarkan sifat moneter atau non-moneter. Kapan digunakannya? Ideal untuk anak perusahaan yang mata uang fungsionalnya sama dengan integritas pelapor induk atau operasi terintegrasi erat, atau beroperasi di lingkungan dengan inflasi tinggi, di mana mempertahankan
Nilai historis aset non-moneter lebih relevan. Lalu transaksi aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas moneter seperti kas, piutang, dan utang diterjemahkan menggunakan kurs penutup atau closing rate pada tanggal neraca. Aset dan liabilitas non-moneter seperti persediaan, properti, dan peralatan itu diterjemahkan menggunakan kurs historis pada tanggal akuisisi. Perlakuan gain or loss, keuntungan atau kerugian transaksi yang timbul dari proses remeasurement ini diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Ini berarti fluktuasi nilai tukar dapat mengaruhi laba bersih secara langsung. Nah, transaksi mata uang asing ini seperti tadi, metode kursnya itu menggunakan current rate method, diterapkan ketika entitas asing beroperasi secara mandiri. Jadi digunakannya cocok saat entitas asing ini beroperasionalnya bersifat independen dari induk dan mata uang fungsional adalah mata uang lokal. Semua aset dan liabilitas ini ditranslasi dengan menggunakan kurs penutup atau closing rate pada tanggal laporan keuangan. Pendapatan dan lebahnya ini laporan laba rugi seperti pendapatan, beban, dan untung rugi ditranslasi menggunakan kurs rata-rata sepanjang periode laporan. Lalu ada penyesuaian translasi, keuntungan atau kerugian dari transaksi tidak masuk ke laba. Laba bersih melainkan diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI sebagai bagian dari ekuitas. Selanjutnya di sini ada analisis implikasi dan petunjuk praktis untuk analisis. Ada 3. Jadi yang pertama, pisahkan operasi versus investasi. Hapus semua pendapatan investasi seperti bunga, dividen, realized gains saat menilai kinerja operasi. Untuk institusi keuangan, investasi sering menjadi operasi inti. Waspadai distorsi akuntansi, cari peluang gain trading, pengklasifikasian berdasarkan intent, penggunaan opsi nilai wajar yang opportunistik, dan penggunaan level 3 fair value assumption yang kurang andal. Tindak lanjut untuk analisis. Periksa catatan Microsoft or Wells Fargo. Contoh, hitung ROI investasi pada basic nilai wajar, evaluasi goodwill dan potensi impairment, dan telaah pengungkapan derivatif untuk menilai risiko residual dan efektivitas hedging. Selanjutnya, ada kesimpulan dan takeaway utama. Memahami area-area kompleks ini sangat penting untuk analisis keuangan yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. Ada 5. Yang pertama, klasifikasi investasi. Ini penting untuk membedakan antara trading, available for sale, dan held to maturity karena pelakuan akuntansinya ini sangat bervariasi. Lalu yang kedua ada metode ekuitas dan konsolidasi. Perhatikan perbedaan signifikan dalam pelaporan finansial tergantung apakah investasi dicatat menggunakan metode ekuitas atau konsolidasi penuh. Lalu yang ketiga ini ada goodwill dan impairment. Nilai goodwill perlu ditelaah secara cermat, mengingat potensi kerugian penurunan nilai atau impairment yang dapat berdampak besar pada ekuitas. Lalu yang keempat ada kompleksitas derivatif. Instrumen derivatif ini menggunakan lapisan kompleksitas. Jadi dia memerlukan analisis yang cermat terhadap efektivitas, lindung, nilai, dan dampaknya pada laba rugi. Lalu yang kelima ada pengungkapan nilai wajar. Jadi perlu memanfaatkan hierarki nilai wajar yang tadi ada 3 level 1, 2, 3 untuk menilai objektivitas dan reliabilitas estimasi nilai aset dan liabilitas perusahaan. Checklist analisis investasi antar perusahaan. Panduan esensial bagi analisis untuk mengevaluasi investasi antar perusahaan secara komprehensif. Ini harus dipastikan akurasi dan transparansinya dalam laporan keuangan. Jadi, identifikasi jenis investasinya terlebih dahulu. Tentukan apakah investasi merupakan metode ekuitas, konsolidasi, atau dicatat pada nilai wajar. Lalu, verifikasi metode akuntansi, periksa konsistensi dan kepatutan metode akuntansi yang diterapkan untuk investasi tersebut.
Dan evaluasi goodwill dan impairment, nilai keberadaan goodwill dan potensi penurunan nilainya termasuk dampaknya pada kinerja. Lalu analisis derivatif dan hedging, pahami dulu penggunaan instrumen derivatif dan efektivitas strategi hedging yang diterapkan. Kemudian tinjau pengungkapan nilai wajar, periksa level 1, 2, 3 dan pengungkapan nilai wajar untuk menilai reliabilitas estimasi. Jadi analisis implikasinya ini diwaspadai distorsi akuntansi. Analis ini harus kritis terhadap area di mana manajemen memiliki diskresi yang luas. Karena hal ini dapat mengarah pada distorsi akuntansi yang memengaruhi pelaporan laba dan posisi pelaporan keuangan. Ada 4 peluang gains trading. Perusahaan dapat memperdagangkan sekuritas untuk merealisasikan keuntungan sesaat, memanipulasi laba yang dilaporkan meskipun bukan inti bisnis. Klasifikasi berbasis intent. Penentuan kategori instrumen keuangan misal AFS, ATM, trading bergantung pada niat manajemen yang bisa subjektif dan mempengaruhi pengakuan laba. Yang ketiga, ada opsi nilai wajar opportunistik. Pemilihan opsi nilai wajar ini bisa dimanfaatkan secara strategis untuk melaporkan keuntungan atau menghaluskan laba, bukan untuk transparansi murni. Lalu yang keempat ada asumsi level 3 tidak andal. Ketergantungan pada input level 3 yang tidak terobservasi memungkinkan manajemen menggunakan asumsi bias, mengurangi keandalan estimasi nilai wajar. Selanjutnya, ini masih untuk pisahkan operasi investasi. Kenapa penting? Karena pendapatan dan biaya investasi itu misalnya bunga, dividen, keuntungan, kerugian yang belum direalisasi seringkali bersifat volatil dan tidak mencerminkan efisiensi operasional sehari-hari, misalkan memberikan gambaran yang lebih akurat. Tentang kemampuan inti perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Ada penyesuaian laporan keuangan. Untuk tujuan analisis laporan hilangkan semua item pendapatan dan beban yang terkait dengan investasi saat menilai kinerja operasional. Ini termasuk penghapusan pendapatan bunga, dividen, serta keuntungan atau kerugian baik yang direalisasi maupun yang belum direalisasi dari laporan laba rugi. Ada pengecualian institusi keuangan. Pada institusi keuangan, bank, perusahaan, asuransi, aktivitas investasi seringkali merupakan bagian integral dari operasi inti mereka. Oleh karena itu, bagi lembaga-lembaga ini seringkali merupakan bagian integral dari operasi inti mereka. Oleh karena itu, bagi lembaga-lembaga ini, pendapatan dan biaya investasi tidak perlu dipisahkan karena secara langsung mencerminkan model bisnis utama mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan mengenai bab 5 analisis aktivitas investasi yang membicarakan tentang fokus pada investasi antar perusahaan dan kombinasi usaha dari sudut pandang investor, juga untuk metode yang akan digunakan oleh
para investor dan opsi-opsi nilai wajar, juga menelaah klasifikasi dan akuntansi sekuritas investasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.